Koin ini sejak lahir menjadi predator utama bagi Bitcoin. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Hari ini saya akan membahas terkait koin yang berkaitan dengan privacy. Dan sebetulnya ini merupakan koin yang mungkin satu-satunya koin yang dianggap serius oleh Bitcoin Maxi. Jadi jika Anda masuk ke dalam orang-orang yang memang sangat Bitcoin Maxi, ataupun orang-orang yang betul-betul bullish luar biasa ke Bitcoin, dan mereka biasa tidak melihat altcoin lain kawan-kawan, mereka tapi sangat mempertimbangkan Monero ini kawan-kawan. Anda boleh cek di YouTube, di Reddit, dan sebagainya. Mari kita membahas koin yang bernama Monero ataupun XMR, dan mengapa bagi saya koin ini dapat terbang mungkin cukup besar kawan-kawan. Oke, jadi hari ini kita akan membahas koin yang bernama XMR ataupun Monero, dan jika Anda lihat di sini, kenapa saya menggunakan gambar Kim Jong Un, saya akan bahas alasannya nanti kawan-kawan. Karena ada keterkaitan juga dengan Kim Jong Un, oke? Nah, kita akan membahas yang pertama, kenapa saya menggunakan Kim Jong Un di sini, karena memang kripto ini sangat dicintai oleh North Korea ataupun Korea Utara, kawan-kawan. Jika Anda belum tahu, di dunia hacker ataupun di dunia internet, Korea Utara merupakan nama yang sangat terkenal sekali di bidang hacking cryptocurrency, kawan-kawan. Jadi mereka memang sangat kuat sekali di bidang hackingnya, dan Korea Utara bahkan ikut menambang Monero, kawan-kawan, XMR ya. Ada video juga khusus terkait mengapa Korea Utara sangat mencintai Monero. Anda boleh cek hal ini, dan bagi saya ini cukup besar, kawan-kawan ya. Sebuah negara jatuh cinta pada cryptocurrency dan menggunakannya, kawan-kawan. Oke, berikutnya, ini merupakan koin yang sangat digunakan. Jadi bukan hanya koin-koin tua yang tidak digunakan, koin-koin baru yang tidak digunakan dan sebagainya. Koin ini sangat digunakan, kawan-kawan. Tapi masalahnya digunakan untuk apa? Mungkin untuk dark web, berikutnya untuk hal-hal yang mungkin lebih gelap yang membutuhkan privacy dan sebagainya, kawan-kawan. Anda boleh cek beberapa berita di sini, ada dark web dan sebagainya. Tapi kalau Anda ingat lagi, kawan-kawan, sebetulnya ini merupakan mimpi dari Bitcoin, kawan-kawan. Bitcoin ingin menjadi mata uang yang tidak dimiliki siapapun, yang kita dapat bebas memakainya dan sebagainya. Jadi bagi saya, sebetulnya Monero ini malah mewujudkan mimpi Bitcoin yang asli. Oke, berikutnya, ya ini sangat digunakan sekali. Bahkan yang kemarin hacking, itu mereka meminta donasi dalam bentuk Monero, kawan-kawan. Berikutnya, Anda boleh cek lah, kawan-kawan ya. Laundry, money laundry, pencucian uang, banyak banget yang menggunakan Monero, kawan-kawan. Tapi bagi saya ini bukanlah hal yang bearish. Kenapa? Karena Bitcoin pada awalnya juga sama. Jika Anda tahu Silk Road miliknya Ross Ulbricht, itu merupakan semacam pasar gelap, kawan-kawan, yang menggunakan Bitcoin. Jadi Bitcoin pada awalnya juga sama ya. Mata uang kejahatan, berikutnya mata uang yang digunakan untuk money laundry dan sebagainya. Sama sekali, kawan-kawan. Mirip seperti Monero sekarang, kawan-kawan. Bahkan sekarang Monero masih digunakan. Sedangkan Bitcoin mungkin karena lebih dilirik oleh institusi dan sebagainya, kurang digunakan untuk aktivitas dark web, money laundry dan juga kriminal. Bitcoin pada awalnya sama seperti ini. Dark web, money laundry dan juga kriminal. Oke, berikutnya kita akan bahas koin ini memiliki high mind share, kawan-kawan. Walaupun ini koin tua, tapi koin ini masih sangat relevan sekali di bidang kripto, masih sering banyak orang yang membahasnya. Bahkan video-video baru juga banyak, kawan-kawan, dengan views yang sangat tinggi sekali. Artinya koin ini sangat hot sekali dibincangkan, memang digunakan soalnya, kawan-kawan ya, dan memiliki fungsi yang sangat berbeda dengan Bitcoin. Simpelnya, ini Bitcoin persis, tapi bedanya lebih cepat, lebih murah, dan juga privacy, kawan-kawan. Setiap transaksi Anda tidak bisa di-track oleh siapapun. Itu merupakan hal yang sangat menjual dari Monero, yang sangat digunakan juga ya. Oke, ini merupakan chart dari Monero. Jika Anda compare ataupun Anda bandingkan dengan banyak koin-koin tua lainnya, ini tergolong sangat kuat sekali. Sebetulnya Monero memiliki beberapa kompetitor seperti Zcash dan juga yang namanya Dash. Tapi setelah saya pelajari secara teknis, kawan-kawan, mereka memiliki jendela, kawan-kawan. Backdoor ya, yang katanya mengurangi privacy dari mereka. Intinya, chart paling kuat Monero, kawan-kawan, dan market cap paling besar masih Monero, dan juga transaksi terbesar di bidang privacy masih dipegang oleh Monero, kawan-kawan. Oke? Jadi ini koin tua yang masih sangat relevan sekali selain dengan XRP dan juga Link bagi saya. Oke, berikutnya ini merupakan koin-koin yang tergaung dalam narasi privacy, kawan-kawan. Ada Monero, ada Zcash, Dash dan sebagainya. Monero tetap yang paling tinggi dan dia bahkan performa sangat oke sekali di bulan kali ini dibandingkan dengan koin privacy lainnya. Jika Anda mungkin melihat koin-koin seperti Secret Network, berikutnya Rose dan sebagainya, mereka lebih berfokus ke layer 1 bagi saya, kawan-kawan, bukan sebagai currency ya. Mungkin mereka lebih seperti Ethereum, bukan seperti Bitcoin ya, kawan-kawan, lebih ke platform. Oke, kita akan bahas berikutnya perbedaan antara Bitcoin dan juga Monero dari penyebaran data mungkin, kawan-kawan. Yang paling utama penyebaran datanya. Jadi sebetulnya Bitcoin ini sama seperti kita menggunakan spreadsheet ya. Ketika kita mengetik apapun, data akan tersebar, kawan-kawan, ke semua orang. Jadi sama seperti itu, Bitcoin dan juga Monero juga sama seperti ini. Nah, bedanya kalau Bitcoin, data transaksi langsung disebarin, kawan-kawan, seperti gosip ya. Jadi kayak misalnya saya transaksi es krim, saya sebarkan ke semua orang, kawan-kawan, bahwa saya membeli es krim. Bedanya dengan Monero, kawan-kawan, Monero ini tidak menggaungkan detail transaksi dia secara penuh, kawan-kawan. Jadi kayak dia cuma mengasih
hint ataupun clue ataupun sebagian dari transaksinya saja, dan juga transaksinya di mix dengan transaksi orang lain kawan-kawan. Jadi misalnya transaksi saya beli es krim digabung dengan transaksi Anda membeli rujak kawan-kawan dan sebagainya. Jadi yang pertama digabungkan, yang kedua hanya sepotong informasi saja. Jadi tidak bisa di-track kawan-kawan ya. Namanya adalah ring signature, di mana pencatatan data agar semua node, semua partisipan di blockchain-nya setuju kawan-kawan, sah dan tercatat. Oke, berikutnya ada yang namanya sealed address. Ini juga seru kawan-kawan. Kenapa? Karena beda sekali antara Bitcoin dan juga Monero dalam bidang privacy kawan-kawan. Intinya sih sebetulnya kalau Anda pakai Monero, Anda tidak bisa di-track kawan-kawan. Anda pengen kirim uang ke nenek Anda, tidak bisa di-track ya. Anda pengen cuci uang dan sebagainya, tidak bisa di-track kawan-kawan. Sekali lagi ini bukanlah nasihat apapun, ini hanyalah ilmu kawan-kawan ya, oke? Bedanya kalau untuk Bitcoin, langsung dananya masuk ke wallet ataupun dompet orang tersebut kawan-kawan. Nah, bedanya dengan Monero, duitnya tidak langsung masuk ke dompet seseorang tersebut, melainkan duitnya masuk ke dompet yang hanya di-generate pada saat itu kawan-kawan ya. Sama seperti one time password jika Anda menggunakan Google Authenticator. Jadi ibaratnya ada dompet yang hanya dapat digunakan sekali. Jadi bedanya uang ini masuk ke dompet tersebut dan Anda memiliki kunci dari dompet tersebut kawan-kawan. Sehingga Anda tidak bisa di-track kawan-kawan sekali lagi ya. Jadi ini merupakan bedanya antara Monero dan juga Bitcoin. Intinya Anda mendapatkan fitur yang sama dengan Bitcoin, tapi bedanya dengan privacy. Tidak bisa di-track. Pemerintah siapapun tidak bisa tahu apa yang Anda lakukan, apa yang Anda beli dan sebagainya. Oke, berikutnya ini merupakan lebih teknis lagi sedikit. Yang pertama, beberapa poin penting juga di mana Bitcoin memiliki cheat kawan-kawan. Jika Anda pernah bermain GTA ada cheatnya kawan-kawan ya, agar kita lebih mudah untuk memenangkan game tersebut. Sama seperti Bitcoin. Bitcoin memiliki semacam cheat yang banyak digunakan oleh industri dan juga orang-orang besar. Namanya adalah ASICs kawan-kawan. Jadi untuk menambang Bitcoin itu kita dapat menggunakan ASICs yang performanya 1000 kali lebih cepat dibandingkan dengan GPU biasa. Sedangkan Monero, kita tidak bisa menggunakan cheat kawan-kawan. Kita semua fair, kita menggunakan GPU biasa, tidak bisa menggunakan ASICs ya, ataupun ASICs resistant kawan-kawan. Jadi secara teori, harusnya lebih terdesentralisasi kawan-kawan. Siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan mining tersebut kawan-kawan. Berikutnya dari segi inflasi, Bitcoin memiliki inflasi sekarang, tapi dia memiliki supply yang tetap kawan-kawan, 21 juta koin saja. Sedangkan Monero, dia memiliki supply infinity dengan catatan kawan-kawan ya, dimana sangat kecil sekali untuk inflasinya, sekitar 1%. Bahkan nanti menjelang tahun 2050 hanya sekitar 0% kawan-kawan. Artinya inflasi sangat kecil sekali jika Anda compare dengan currency lain dan juga cryptocurrency lain kawan-kawan. Dan kenapa bagi saya ini penting kawan-kawan, bukan hanya kita menilai dari inflasi ya. Kita perlu menilai juga dari yang namanya security kawan-kawan, ataupun keamanan ya. Jadi Bitcoin ini betul-betul sangat bergantung pada fee dari transaksi. Jadi kemungkinan di masa depan akan sangat mahal sekali untuk fee dari Bitcoin. Kenapa? Karena mereka fee-nya digunakan untuk membayar para miner kawan-kawan. Berbeda dengan Monero, tidak perlu terlalu takut karena untuk fee dari para miner didapatkan dari inflasi kawan-kawan. Nah, jadi ini merupakan ada pro dan kontra, tapi bagi saya lumayan logis untuk adanya inflasi 1% untuk gaji para miner kawan-kawan. Dan Bitcoin sebetulnya sedang menghadapi krisis juga kawan-kawan terkait hal ini, di mana bagaimana di masa depan apakah para miner akan tetap cuan dan sebagainya. Oke, berikutnya untuk kecepatan blok di sini jauh lebih cepat untuk Monero kawan-kawan ya. Oke, berikutnya Monero memiliki ancaman yang bernama hijack mining, di mana banyak sekali digunakan ataupun dilakukan oleh orang Korea Utara, di mana jadi mereka ini ngehack komputer kita. Jadi mereka menggunakan daya komputasi ataupun VGA dari kita untuk mining, tapi miningnya untuk mereka kawan-kawan. Jadi mining bukan untuk kita sendiri, tapi malah mining untuk mereka kawan-kawan. Jadi listrik kita yang bayar, VGA-nya kita, mining juga kita yang ngelakuin, tapi masalahnya hadiahnya itu malah buat para hacker Korea Utara kawan-kawan. Jadi ini merupakan ancaman dan katanya sekitar 5%. Koin yang beredar pada Monero sekarang merupakan hasil dari hijack mining. Oke, berikutnya pandangan saya, Monero tidak bisa kita sepelekan karena harganya kuat sekali, demand-nya ada kawan-kawan. Anda boleh cek lah data-data terbaru, berita-berita terbaru banyak sekali yang menggunakan Monero kawan-kawan. Baik itu negatif maupun positif ya. Berikutnya teknologi yang sangat diakui bahkan oleh komunitas Bitcoin yang bahkan mereka ini sangat sulit sekali. Biasa jika lo mengakui suatu koin. Berikutnya mimpi cyberpunk dari Bitcoin diwujudkan oleh Monero kawan-kawan. Berikutnya ada delisting dan juga ban dari exchange dan juga negara. Ibaratnya koin ini sudah didepak berkali-kali kawan-kawan di negara, di exchange, tapi masih demand-nya besar sekali dan harganya stabil sekali. Berikutnya privacy mungkin dapat mendapatkan panggung sedikit kawan-kawan ataupun bahkan besar ya. Berikutnya lebih terdesentralisasi dan juga lebih sustain dibandingkan dengan Bitcoin dari segi miner reward kawan-kawan. Oke, mungkin ini pandangan dari saya kawan-kawan. Bagi saya merupakan koin yang sangat baik sekali, jujur saja. Secara fundamental, terutama kawan-kawan, Anda boleh cross check lagi dengan berbagai macam pendapat di YouTube, Reddit dan sebagainya. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat kawan-kawan.